3 pertanyaan. Ini ada 1 pertanyaan. Apakah semua orang boleh direfleksi? Ada beberapa orang yang tidak boleh direfleksi. Jadi kita pahami dulu. Refleksi itu sebenarnya fungsinya memperlancar peredaran darah. Kemudian efeknya adalah sistem imun naik. Itu yang pertama. Sistem imun naik. Ya, peredaran darah lancar, maka otomatis nanti sistem imun naik. Berarti kita harus paham nih, ada peredaran darah. Maka orang dengan sindrom defisiensi atau orang dengan kondisi darah kurang, ya, kurang darah. Kalau nanti ada pijat refleksi orang anemia, ini harus difahami bahwa anemia yang dimaksud bukan anemia yang hanya termasuk orang-orang yang selalu mengalami kurang darah. Nah, tapi kalau defisiensi misalnya orang mengalami perdarahan, ya, kurang darah banyak, maka ini hati-hati dipijat refleksi. Lalu apa terapinya pada kasus-kasus orang yang kekurangan darah? Tonik darah. Berikan dia suplemen untuk menambah darah dulu. Jangan langsung dipijat, karena kalau mau dipijat darahnya tidak ada, apa yang mau dilancarkan? Isi dulu darahnya, baru dipijat. Itu yang pertama. Nanti kasus-kasus defisiensi Qi termasuk harus hati-hati. Karena peredaran lancar itu butuh Qi. Kalaupun mau dipijat, maka refleksinya tidak boleh sampai orang yang dipijat kesakitan. Jadi kalau pernah saya sampaikan, maka teknik pijat adalah teknik pijat tonifikasi, ya, bukan teknik pijat sedasi. Tonik pijat sedasi itu yang kalau dipijat sampai guling-guling itu ya kesakitan, itu sedasi. Itu akan membuat secara jiwa buyar, ya, kemudian secara energi juga hilang banyak, ya. Jadi cukup pijat secara tonifikasi. Contohnya apa? Contoh pijat tonifikasi itu pijat bayi, ya, pijat refleksi bayi. Bayi kan dipijat juga ya, sampai telapak tangan, telapak kaki dipijat, tapi pijatnya pijat lembut. Itu adalah pijat tonifikasi. Kalau orang besar, orang dewasa, saya kasih contoh adalah pada kasus orang kena MAH, ya, dispepsia, GERD, sampai dia yang muntah-muntah, kehabisan tenaga, ya, maka pijatnya jangan pijat yang bikin dia kesakitan. Itu salah, nanti dia semakin parah nanti. Maka pijatnya adalah pijat tonifikasi, lembut, ya, tekanan yang lembut. Kemudian ini berarti tadi defisien, ya, defisiensi Qi, ya, atau Qi, Si, ya, kekurangan Qi, energi ataupun kekurangan darah. Kemudian pada kasus-kasus penyakit-penyakit yang dimana imun, ya, sistem imun itu malah membalik gitu ya. Jadi misalnya pada orang kanker sel darah putih misalnya, jadi sel darah putihnya misalnya kemudian malah menyerang tubuh. Sel darah putih kan bagian daripada imun tubuh, ya. Kalau kita pijat maka akan semakin ekses dia sel darah putihnya. Ini harus hati-hati. Kemudian pada kasus orang yang baru saja menjalani transplantasi organ misalnya, entah ginjal, jantung ataupun apa, atau liver misalnya, maka harus hati-hati karena ketika manusia itu dimasuki organ asing, ya, itu secara refleks itu tubuh itu akan menolak. Nah, padahal maksud daripada dilakukannya transplantasi ini biar cocok begitu ya, biar cocok. Maka harus hati-hati. Begitu juga mungkin nanti pada kasus-kasus orang yang baru transfusi ini juga hati-hati. Orang yang baru saja transfusi, karena sebenarnya transfusi ini hati-hati juga ketika walaupun mungkin sudah cocok secara teori, ternyata ketika dimasukkan ke orang ini bisa menyebabkan bengkak, gatal, ya, inflamasi dan seterusnya. Ini kalau dipijat nanti malah semakin bengkak. Ini beberapa kasus. Ini yang pertama ya. Jadi harus difahami siapa-siapa yang sekiranya tidak boleh dipijat refleksi, ya. Bentar, kemudian yang kedua, ibu hamil boleh direfleksi. Ibu hamil itu dia kecenderungannya adalah defisien. Kenapa defisien? Karena ibu hamil itu nutrisinya dibagi dua.
ya, untuk kelangsungan hidup ibunya sendiri dan juga kelangsungan pertumbuhan daripada janin. Maka pijat refleksinya adalah pijat refleksi relaksasi, ya, dengan teknik tonifikasi, bukan dengan pijat yang sampai kesakitan. Kemudian yang kedua ada titik-titik yang terlarang. Sebenarnya bukan terlarang, tetapi dia akan menimbulkan resiko membuat ibu itu akan terpacu untuk melahirkan. Ini yang sebenarnya bisa digunakan titiknya, artinya itu terlarang pada trimester pertama, kedua. Kalau sudah masuk ke trimester 3 akhir, maka itu malah bisa digunakan untuk mempercepat proses kelahiran gitu. Ada titik-titiknya di materi sudah saya sharekan titik-titik apa saja yang sebaiknya jangan dilakukan pemijatan di area itu, ya, di area itu. Nanti silakan dicek ya, ada sudah saya sampaikan. Kemudian jika ada titik di kaki sakit, apakah itu titiknya yang memang bermasalah? Iya, ya. Mudahnya ini adalah cara bodoh. Cara bodoh itu adalah ketika kita tidak paham diagnosa, pencet aja seluruh telapak kaki mana yang sakit, itulah organ yang sedang bermasalah. Meskipun mungkin kita tidak merasa ada masalah, yaitu karena memang dia sinyal. Kalau sudah merasa bermasalah di bagian organ itu sudah masalah. Tapi kalau di kaki atau telapak kita pencet ini sakit, itu adalah sinyal bahwa organ itu sedang bermasalah. Dan kalau dibiarkan bisa rusak. Nah, nanti ini cari lagi. Karena tidak mungkin hanya satu titik. Manusia itu sistem. Pasti akan ada titik yang lain. Ya, silakan cari.